طه منه فيه تراب فيه تراب. Bagaimana di Pulau Gara ini juga bisa memberikan kontribusi untuk Batam khususnya. Bagaimana ada anak-anak di sini yang mereka mungkin ada yang jadi ustadz, ustazah, atau mungkin juga ada yang menjadi tentara, polisi, atau segala macam. Karena tidak menutup kemungkinan untuk mereka ini bisa gitu. Inilah perjalanan kami menyeberangi laut, menjemput harapan. Berkah Indonesia gemilang. Berkah, berkah, berkah. Tim memulai perjalanan dari kota Batam menuju Pelabuhan Pandan Bahari. Tujuannya jelas, berbagi dan menebarkan literasi. Cuaca pagi itu tampak cerah. Perjalanan berjalan lancar tanpa hambatan. Ya, ini kita mau masukin dulu sembakonya dan barang-barang bantuan yang kita masukin ke dalam kapal. Cuaca sedikit gerimis, semoga terang nantinya. Ada sekitar 15 orang dari tim kandang berkah yang ikut. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan mudah-mudahan cuaca juga mendukung, insya Allah. Kita lihat nanti gimana di pulau sana. Nih, kita harus gotong royong dulu untuk mindahin barang-barangnya. Tapi sebelum berlabuh ke Pulau Gara, hujan turun cukup deras. Kami pun harus menunda keberangkatan. Berteduh di dalam mobil hampir 1 jam lamanya. Baik teman-teman, kita sekarang lagi terjebak hujan ya. Jadi perjalanan ke Pulau Gara agak sedikit terjeda. Jadi kita tunggu cuaca agak bagus sedikit, baru kita meluncur. Nantikan terus cerita kami di Pulau Gara. Setelah hujan perlahan mereda, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Gelombang laut yang mulai tenang seolah memberi jalan bagi langkah kami menuju tujuan berikutnya. Meski sempat tertunda, semangat untuk melanjutkan misi tetap terjaga. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari pelabuhan, akhirnya kami tiba di Pulau Gara. Alhamdulillah udah sampai di Pulau Gara. Ini kita mau agenda ke masjid dulu. Kita mau pembagian sembako ke orang tua yang ada di Pulau Gara ini. Senyum ramah warga, tawa ceria anak-anak membuat suasana begitu hangat dan haru. Mereka berlari menghampiri kami dengan semangat membantu mengangkat sembako dan perlengkapan kegiatan tanpa diminta. Oke, ini masjid dari Pulau Gara. Kita lagi ngangkat beberapa barang seperti buku-buku dan juga sembako udah selesai diangkat, alhamdulillah. Ini kondisi pulaunya dan cuaca kembali gerimis lagi. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berbagi kepada masyarakat Pulau Gara. Kegiatan pertama berlangsung di masjid, tempat yang menjadi pusat kebersamaan di pulau ini. Apa kabar pagi hari ini? Kami menggelar kegiatan berbagi untuk masyarakat. Ya, perjalanan kita hari ini diawali dengan hujan yang cukup lebat tadi di awal. Alhamdulillah sampai ke Pulau Gara ini dan kita juga bisa lihat sendiri tadi bahwa memang warga-warga di sini antusias dengan kedatangan kami gitu. Mudah-mudahan
kedatangan kami ini jadi keberkahan dan jadi kebahagiaan juga untuk masyarakat Pulau Gara. Di perjalanan ini mungkin sedikit membuat saya tersadar bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan hanya sekedar materi, tapi ada banyak hal sumber kebahagiaan itu. Jadi dengan kita makan bersama, dengan kita bermain bersama nantinya, mudah-mudahan bisa jadi healing lah, bisa jadi penambah energi untuk kami yang datang ke pulau ini gitu. Setelah itu juga, setelah ini mungkin kami akan melakukan pembersihan dalam artian kita akan gotong royong bersama anak-anak untuk membersihkan area sekitar masjid karena cukup banyak sampah. Kalau saya juga lihat di sini sebenarnya dari awal tadi perjalanan belum ada tong sampah yang tersedia begitu. Dan juga saya masih belum tahu apakah sampah-sampah yang dikumpulkan di sini apakah dibuang ke tempat buangan akhir atau memang hanya dibuang ke laut gitu. Kita belum tahu. Nanti kita coba cari tahu dulu keadaannya seperti apa di sini. Setelah itu, kegiatan literasi pun dimulai. Anak-anak duduk dengan penuh semangat, mendengarkan cerita, belajar membaca, dan menulis bersama. Tak hanya belajar, mereka juga bermain berbagai permainan edukatif yang membuat suasana makin hidup dan penuh tawa. Sebuah hari yang sederhana, tapi penuh makna. Oke teman, ayo ini. Oke, putar ke kiri, putar. Harapan saya nih di Pulau Gara, karena udah lama juga berjuang di sini, kurang lebih 18 tahun ya. Jadi cita-cita yang ingin diwujudkan itu, yang pertama ya, bagaimana setiap laki-laki yang ada di sini, yang balik ya, mereka semuanya bisa sholat 5 waktu di masjid. Nah, ini harapan saya dan mohon doanya juga. Dan juga mudah-mudahan dari setiap rumah-rumah yang ada di Pulau Gara ini ada anak-anak yang hafal Quran, ya, anak-anak soleh-soleha. Nah, itu harapan saya juga, mohon doanya mudah-mudahan bisa tercapai. Karena udah ada beberapa anak yang alhamdulillah ya hafalan Qurannya lumayan baik gitu. Kemudian juga yang ketiganya harapan saya ini bagaimana setiap umat Islam muslimatnya ya akhwatnya, mereka bisa menyempurnakan pakaiannya berbusana muslimah gitu kan, menutup aurat. Nah, ini lagi diusahakan ya, walaupun nggak semuanya belum berhijab, tapi sudah hampir 70% lah mereka sudah berhijab gitu. Tinggal beberapa orang lagi yang mungkin belum terbiasa gitu. Dan juga saya selama di sini merintis dari mulai masjid ya, madrasah sampai sekarang pondok tahfidz ya, ataupun rumah Quran ya sudah kita berdirikan. Ya tinggal bagaimana harapan saya lah, mudah-mudahan ada yang memberikan sumbangsih ya untuk bagaimana pelaksanaan ngajar mengajar ini bukan hanya sendiri saya, bukan saya aja. Jadi juga mungkin ada teman-teman ya yang mungkin mereka ingin bergabung, ingin berdakwah, ingin belajar menyesuaikan bagaimana sih dakwah di satu pulau atau di satu kampung ya. Nah, mungkin dia bisa berkhidmat di sini, bantu-bantu ngajar ya, mau sebulan, 2 bulan ya, atau mau lama pun juga alhamdulillah. Karena saya sedang merintis ini, yang baru berdiri ini adalah pondok tahfidz untuk putri ya. Yang putranya itu yang di sebelahnya lagi diusahakan ya. Karena ya mudah-mudahan ke depannya, karena sekarang kan anak-anak ini lagi di pondok pesantren. Nah, nanti kalau mereka udah pulang, ya mereka lah yang akan menghidupkan di pesantren itu ya, mau alimnya, mau tahfidznya ya. Nah, jadi memang ke depan tuh harapannya mudah-mudahan bisa terwujud ya. Bagaimana di Pulau Gara ini juga bisa memberikan kontribusi untuk Batam khususnya. Bagaimana ada anak-anak di sini yang mereka mungkin ada yang jadi ustadz, ustazah, atau mungkin juga ada yang menjadi tentara, polisi atau segala macam, yang mereka juga harus kita berikan motivasi agar mereka juga menjadi anak-anak yang bisa
mengangkat harkat derajat martabat orang tua, keluarga, ataupun juga pulau kita yang hari ini kita bina ya. Karena tidak menutup kemungkinan untuk mereka ini bisa gitu untuk lebih ke depannya lagi ya, sebagaimana Pak Iman Setiawan kan sekarang menjadi anggota Dewan DPRD itu kan dari pulau juga dia ya. Jadi nggak ada kemungkinan, makanya saya usahakan di sini ya minimal kalau saya di bidang agama ya, mungkin dari mereka adalah ulama-ulama yang nanti ke depannya itu bisa membangun masyarakat Islam di sini gitu ya. Nah itulah butuhnya kita saling berbagi informasi ya, bagaimana juga yang di Batam ataupun yang di luar Batam juga sama-sama kita berjuang bagaimana khususnya di Pulau Gara ini bisa menciptakan kader-kader ya, manusia-manusia yang bermanfaat untuk bangsa negara, terutama untuk agama dan keluarganya. Mungkin itu aja harapan kami, harapan saya ya di Pulau Gara ini, dan juga mohon perhatiannya lah kepada pemerintah setempat ya, karena kami juga ini belum ada jalan pelantar untuk ke laut ya, belum ada. Jadi kadang-kadang anak-anak sekolah itu kan ya sekarang udah dibuatkan hanya dari kayu aja. Nah, untuk betonnya belum sampai ke tengah lautnya gitu. Kemudian juga kalau di darat kan kami ya baru ada masjid, madrasah, ya, pondok ya. Ya kalau memang ada nanti ruangan-ruangan mungkin untuk seperti puskesmas atau gimana gitu ya. Buat nanti kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan atau apa tuh ada tempatnya gitu. Jadi nggak perlu dia lagi ke Batam gitu ya. Karena di sini juga kalau dulu di sini kalau ini ada dukun beranak lah istilahnya di sini bilang, yang suka bantu-bantu itu ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada lagi ya, mau nggak mau mereka harus ke Batam. Nah repotnya itu kalau air kering ini untuk bawa mereka ini kalau mau melahirkan itu agak susah gitu. Nah makanya kalau emang ada di sini ya, walaupun memang ada bidan di pulau seberang itu di Batam ya, kalau bisa sih di setiap pulau ada gitu, untuk bisa menanggulangi kalau memang ada orang-orang yang ingin melahirkan itu di sini. Dan juga ya mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan lah semuanya bisa diwujudkan oleh Allah SWT. Dan juga tentunya kita berharap ya semoga pahala-pahala amal-amal jariah ya yang sudah disalurkan ya di Pulau Gara, baik masjid, madrasah, tempat wudhu dan juga pondok tahfiz, yang mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk mereka semua. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Pulau Gara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Menjelang sore, sekitar pukul 5, kegiatan pun berakhir. Dengan hati yang hangat dan penuh syukur, kami pun berpamitan kepada warga dan anak-anak Pulau Gara. Perjalanan pulang ke kota Batam seakan memberi kami jeda untuk berpikir tentang indahnya momen di saat kita saling memberi dan berbagi pengetahuan yang bermakna. Tentang bagaimana sebuah pulau kecil bisa meninggalkan kesan yang begitu besar di hati kami. Yayasan Berkah membangun Indonesia. Berkah, berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini telah selesai baksos di Pulau Gara. Alhamdulillah kegiatan kita sangat positif melihat keadaan di pulau. Kemudian kita baksos bermain sama adik-adik kita di sana. Buat teman-teman ikuti terus perjalanan kami dalam kegiatan-kegiatan positif setiap bulannya. Terima kasih. Perjalanannya sangat seru, sangat asik. Dan alhamdulillah perjalanan kita ke Pulau Gara kali ini happy banget ya. Happy banget, seru. Halo guys, sama aku Salva. Kegiatan kali ini tuh seru banget karena kita bisa ngobrol bareng adik-adiknya dan kita bisa lihat kehidupan di sana. Dan ternyata adik-adiknya tuh seneng banget ya untuk belajar, main, ikut lomba dan bahkan berenang di pantai yang langsung guys. Ya alhamdulillah teman-teman semua, alhamdulillah hari ini perjalanannya luar biasa, asik, selain seru, selain asik, ada tantangannya dan tentunya insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga tetap istiqomah. Yayasan Berkah membangun Indonesia dan mari sama-sama kita support, kita doakan semua tetap istiqomah dan tentunya bisa lebih memberikan manfaat lebih luas dan lebih banyak lagi. Terima kasih dari saya.
Berkah Indonesia Gemilang. Berkah, berkah, berkah.